teman-teman yang sudah paham harap bersabar dulu, karena takutnya yang baru masuk ini belum paham. Karena di dunia trading, terutama di bisnis online, ini banyak scam ya. Banyak scam di dunia trading, maka saya perlu mengingatkan, jangan sampai kita itu belajar tetapi tidak tahu sampai hingga ditipu. Ya. Dan yang kedua, ya, saya memberikan masukan kepada teman-teman bahwa bot atau robot, ya, robot dalam dunia trading, ini saya sudah meneliti cukup lama. Ya. Hati-hati dengan ini. Kalau dia bisa menciptakan robot, kenapa dia harus dijual? Ya kan? Karena di program broker ada namanya copy trade. Makanya di JSS 75 ini tidak ada penitipan uang. Kalau ada yang mengaku-ngaku JSS 75 penitipan uang, ada copy trade dan lain sebagainya, itu bukan saya. Jadi saya tidak pernah mengadakan itu. Kalaupun saya mengadakan itu, saya akan umumkan. Karena saya akan konsentrasi kepada posisi edukasi. Edukasi untuk menjadikan teman-teman menjadi seorang trader yang mandiri, tidak terpengaruh oleh siapapun, dan bebaskan diri teman-teman dari segala bentuk tekanan. Ya. Jadi platform ini penting, ya, supaya teman-teman paham. Platformnya nanti saya tunjukkan, tapi saya akan jalan terlebih dahulu, biarkan nanti sambil berjalan. Terus yang kedua, ketika kita memahami sebuah bisnis, ya, tentunya pikiran benak kita adalah risiko. Jadi jangan ditanyakan dulu untungnya berapa, jangan. Jadi berpikirlah risk itu berada di depan. Kalau kita bilang, Pak, nanti kalau kita mikirkan risk nanti jadi penakut. Tidak. Risk itu adalah kunci daripada penghitungan profit. Kalau kita kira-kira risknya itu tidak bisa dikendalikan, jangan diteruskan bisnis itu. Itu bisnis yang sangat membahayakan. Dan kalau teman-teman mendengar tentang yang namanya trading, orang pasti berpendapat high risk dan high profit di sini. Ya. Selalu berpendapat ini. Pendapat ini saya sangkal. High risk itu tergantung pada posisi permainan, karena yang menentukan kerugian itu kita, bukan siapa-siapa, bukan karena bukan karena krisis moneter dan lain sebagainya, itu tidak. Kerugian itu kita yang menentukan, stop loss-nya itu kita menentukan, namanya stop loss atau SL lah dalam bahasanya yang umum. Jadi saya menentang yang namanya high risk ini, selama teman-teman tahu penggunaannya, ya. Yang namanya risiko itu semuanya kalau secara ekonomi itu tetap bisa diperkecil. Makanya teman-teman saya ajak berpikir dari awal sekarang. Artinya saya ajak berpikir dari awal, jangan pernah takut, karena yang menentukan risk itu kita, bukan broker dan bukan siapa-siapa. Kita yang menentukan risknya, dan kita juga yang menentukan profitnya. Maka dari awal orang mengatakan high risk dan high profit, saya tertarik. Karena di dalam bahasa ekonomi, yang namanya risk, ini tetap bisa diminimalisasi sekecil mungkin dengan berbagai aspek dan kemampuan serta jam terbang yang cukup. Ya. Misalnya begini, saya selalu memberikan aba-aba 100 pip, ambil. Tapi teman-teman tidak ada yang bertanya sama sekali sama saya, kenapa Pak kok 100 pip? Ini harus mempelajari dari satu bentuk pasar, ya. Terus kemudian bentuk pola candlenya, pasarnya kategori cepat atau lambat, ini tidak pernah bertanya.
Kalau kita berpikir logika trading kita, logika dagang kita, ya. Kalau saya melakukan take profit misalnya saya melakukan take profit 0,10 dikali 100 pip, ya, 100 pip, berarti saya mendapatkan 10 US dollar. Nah, ketika saya berpikir 10 dolar, kalau saya loss, saya harus berpikir berada di bawah 10 dolar. Ya kan? Ini logika ini harus dipahami. Ya. Karena logika ini penting sekali. Ya. Saya memang lupa menanyakan, lupa bertanya kepada teman-teman apakah yang dimaksud dengan risk and reward. Nah, jadi logika kita itu juga harus bermain, artinya secara individu teman-teman harus memainkan logika. Jadi kalau teman-teman ngambil keuntungan itu posisinya 100 pip, ya, ini orang-orang yang sangat mahir sekali. Kenapa saya katakan mahir? Dia sudah hafal momennya. Momennya ini hafal sekali. Kalau momennya ini nggak hafal, nggak akan bisa. Ini butuh waktu lama ini. Karena apa? Kalau Anda ngambil 100 pip, kemudian pasar berbalik, satu candle M5 saja, itu sudah sekitar 150 pip sampai 250 pip. Ketika pasar itu berbalik 5 menit aja, pasti uang Anda habis. Profit yang Anda gali berjam-jam, Anda nunggu 100 pip, maka ketika pasar berbalik itu akan habis. Nah, kalau kita bicara rasio, ya. Makanya pelajari dulu lebih detail ya tentang dunia trading, tidak usah buru-buru. Ini nggak bakal tutup kecuali ada kiamat, ya, kiamat besar itu baru ini bisa ditutup. Asalkan teman-teman mengikuti metode yang benar, pasti nggak akan tertinggal, bahkan nggak akan tertinggal. Tapi wajar. Terus pesan saya di dalam dunia trading, ya, usahakan dalam dunia trading menangkan psikologi dulu. Psikologi itu meninggalkan rasa was-was, ya, bingung. Ini psikologi-psikologi yang sangat mengganggu sekali. Atau badan kurang enak, lagi banyak problem dan lain sebagainya, itu jangan main. Ya. Terus psikologi untuk sektor keuangan, gunakan uang yang bebas. Jangan uang panas. Uang panas di sini maksud saya mungkin uang hutang, ya, atau istilahnya uang dapur. Ini akan mengganggu psikologi Anda. Percaya sama saya. Jadi permainan itu tidak perlu dipaksakan. Berjalanlah mengalir seperti biasa saja, tetapi Anda tetap belajar terus, belajar terus. Suatu saat nanti pasti akan ada kesempatan. Ya, pasti saya juga akan memberi kesempatan. Jadi kalau Anda trading, jangan malu kalau itu menggunakan demo. Ya, karena disitulah pertama kali orang tahu trading sebelum masuk ke dunia trading yang sesungguhnya. Tapi kalau bisa tanya demo mana, broker mana yang bisa digunakan untuk belajar demo yang bagus. Kadang-kadang ada yang menyesatkan ketika demo dikasih profit biar kelihatan mudah. Itu masih banyak kalau untuk broker Indonesia, broker lokal ya. Nah, jadi mindset yang diciptakan dalam diri kita sebelum memasuki dunia trading, jadi tinggalkan dulu seperti hal-hal mencari kebutuhan hidup dalam trading. Ini analogikan seperti Anda menuntut studi.
Ketika Anda menuntut studi S1 atau SLTA, Anda tidak pernah berpikir bahwa nanti kerjanya apa dan bagaimana. Ketika Anda mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi, ketika tidak mencapai ekspektasi itu dikarenakan kita kurang tekun belajar, maka yang disalahkan nasibnya. Padahal kalau kita mengoreksi, padahal kita kurang telitinya diri kita dalam hal mempelajari satu persoalan. Jadi bikinlah trading ini secara bertahap, bertahap, ya. Jadi jangan sampai melompat. Jadi jangan sampai langsung begitu belajar trading punya harapan dengan saya belajar trading nanti saya bisa menambah penghasilan. Ini nggak akan bisa. Karena saya sudah melakukan pembelajaran sampai berulang-ulang kali. Ya. Itu antara 1 sampai 2 tahun. Kalau ingin tidak rugi banyak, teman-teman harus meminimalisasi risikonya dengan menggunakan demo. Setelah demo ini benar-benar teman-teman mahir dan tahu persis tempatnya, maka bermainlah pelan-pelan, gunakan akun berikutnya, akun Sen. Nah, setelah teman-teman menggunakan akun Sen dan akun Sen teman-teman itu tidak pernah MC dan selalu ada growth, ada pertumbuhan, ya, ada pertumbuhan untuk akun yang teman-teman pegang secara independen tanpa mencontoh siapapun. Nanti adrenalin teman-teman akan naik secara bertahap. Ya. Saya tidak bicara kebutuhan, apakah trading itu bisa membuat orang jadi kaya atau membuat orang jadi miskin. Saya kira tidak. Semuanya tergantung kepada individu masing-masing. Ya. Karena ini cukup ilmiah dan ini ada sejak zaman dahulu, walaupun kita kadang-kadang tidak pernah menyadari kalau ini sudah ada sejak dulu. Saya sewaktu masih mahasiswa sudah melakukan pembelajaran seperti ini karena ada sesuatu hal informasi yang mungkin tidak saya pahami secara detail, maka saya berhentikan. Pada saat itu saya belajar di Fakultas Ekonomi, sudah ada pelajaran namanya ekonomi internasional dan ekonomi moneter. Dan ini memang mengkaji ini, cuman saya berhentikan karena trading ini dianggap sebagai judi. Nah, sekarang saya akan membedah tentang mindset trading itu diindikasikan judi. Nah, ini sebagai bahan perkenalan kita. Jadi kalau trading itu meliputi 3 analisa ini. Jadi ada analisa probabilitas. Ya. Karena ada namanya psikologi trading, strategi trading, ada tren, ya, ada support and resistance, ada SNR, ada pola candle. Ini ada alat analisanya. Kalau judi itu tidak ada alat analisa apapun. Alat analisa dia adalah tafsir mimpi. Mimpi dimakan kodok, berarti angkanya 48. Jadi ini enggak ada analisis teknikal maupun fundamental. Ya. Jadi ketika saya mendalami trading bertahun-tahun, maka saya terjawablah. Makanya tahun 98 seorang pujangga trader George Soros itu sempat mengguncang Indonesia dengan posisi krisis moneter yang sangat negara kita pada saat tahun 98 itu hancur-hancuran. Ya. Nah, itu akhirnya saya berpikir, tapi saya tidak punya peluang karena tidak ada yang mau mengajari saya dengan secara sungguh-sungguh atau dibuka kelas seperti sekarang ini. Ya, sekarang sudah banyak teknologi Android dan internet pun sudah masuk ke desa. Jadi
kita tidak usah perlu kerja di kota sekalipun, kalau kita memang pinter trading, kalau untuk mencapai buat kebutuhan hidup saja, saya kira tidak akan mengalami kesulitan. Ini menciptakan mindset. Jadi kita supaya tidak ragu-ragu, maka saya memberikan penjelasan bahwa disitulah perbedaannya trading dan judi. Jadi kalau judi itu tidak ada alat analisisnya sama sekali. Ya. Alat analisis ini tidak ada. Analisa itu tidak ada. Tapi kalau trading ini alat analisanya cukup banyak sekali. Nanti Anda merasakan sendiri, teman-teman yang baru belajar, silahkan. Walaupun dia hanya sekedar buy dan sell, ya, ini tidak semudah ini. Ini ada alat analisanya. Ya seperti saya sampaikan tadi, ada namanya psikologi, strateginya, alat analisisnya bisa fundamental, bisa teknikal, bisa ada manajemen risiko. Makanya kalau dibilang, wah jangan usaha apa, jangan bisnis trading. Benar kalau belum bisa, tapi nanti kalau Anda sudah bisa, itu Anda akan merasakan sendiri hasilnya. Oh, risknya terlalu tinggi dia. Sekarang saya berpikir realistis. Saya juga orang wira swasta, saya bertanya, usaha apa yang tidak ada risknya? Mau pedagang bakso, pedagang es. Kalau hujan, ya risknya tinggi. Pedagang bakso, kalau pas rame ya rame, kalau pas sepi sepi. Itulah bisnis. Tapi di trading itu risk itu yang menentukan kita, ya, bukan broker atau bukan siapapun. Risk itu adalah milik kita, profit adalah milik kita, mutlak, ya, tidak ada campur tangan siapapun. Nah, kalau teman-teman dulu saya sudah tahu gurunya dan saya bahkan mempelajari secara sungguh-sungguh, maka saya mungkin sudah mahir sekarang, ya. Jadi kenapa saya katakan begitu? Karena kita dulu tidak ada yang mendidik secara serius. Nah, jadi saya dapatnya ilmu ini setelah saya di Jakarta di 2013 itu baru mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Sebenarnya ini menarik sekali karena ini tidak perlu dikerjakan dengan sewa kantor yang terlalu mewah dan lain sebagainya. Ya. Nah, saya selalu mengingatkan bahwa risiko itu bisa kita kendalikan. Jadi yang namanya risk and reward itu bisa kita kendalikan. Ya. Kendalikan dengan apa? Teknik permainan kita. Kita mau masuk ke scalper atau masuk ke swinger. Ini masing-masing punya risiko. Ini modal kecil bisa main. Kalau ini tidak bisa. Ya kan? Karena ini ya yang sebetulnya paling sempurna, dengan menggunakan lot 0,01, ya kan, dia bisa mencapai 10 dolar. Tapi kalau scalper ini pendek sekali profitnya dan risknya juga cukup tinggi. Makanya saya menyampaikan, usahakan risk and reward itu perbandingannya 1:1,5, ya, atau 1:2. 1 risikonya, 2 profitnya, 1,5 profitnya, 1 risknya. Bagaimana penalaran kita? Kalau kita risknya 250 pip, ya, berarti kita profitnya harus minimal 300 pip. Ya. Kalau kita ngambil risk 500, berarti risk kita 800. Risknya 500 berarti reward kita harus ngambil 800. Inilah yang perlu disadari kalau kita bermain scalper. Maka scalper ini dilakukan biasanya orang-orang yang modalnya kecil. Nah, tapi kalau swing ini memang modal-modal besar seperti perbankan, perusahaan-perusahaan
sekuritas itu selalu bermain swing. Dia maunya risk kecil, profit besar. Ini namanya swing trader. Tetapi apapun bentuknya, marilah kita kaji bareng-bareng di kelas JSS 75 secara terbuka dan secara ilmiah. Tidak ada tendensi apapun, siapa yang pintar, siapa yang bodoh, terus kita tidak perhatikan. Saya perhatikan. Jadi kelas ini dibuka terus selama Anda tidak mengundurkan dari grup atau tidak saya keluarkan dengan alasan. Ya. Misalnya posting yang tidak ada kaitannya dengan dunia trading. Ya. Jadi teman-teman silahkan mempelajari trading sebebas-bebasnya di sini, dan kita lakukan dalam posisi terbuka. Siapapun yang punya kesulitan, silahkan chat saya secara pribadi atau di chat di grup. Jadi nggak usah malu-malu, karena ini memang tempat edukasi. Dan saya selalu menampilkan chat dengan menggunakan chat MT4 dengan menggunakan demo, karena saya menganjurkan pertama-tama untuk teman-teman belajar, usahakan gunakanlah demo terlebih dahulu. Ya. Karena demo, teman-teman, tugas teman-teman adalah mencocokkan teknik yang saya ciptakan. Itu yang pertama. Tugas teman-teman hanya mencoba dan membuktikan. Ketika perbandingannya 1:10, ya, akumulasinya, maka teman-teman bisa pakai. Kalau teman-teman misalnya saya suruh pakai scalper, ternyata banyak ruginya dan berisiko, teman-teman boleh tanya tentang swinger misalnya. Ya. Karena nanti teman-teman akan ketemu yang namanya jati diri. Apakah teman-teman itu seorang pemain scalper atau seorang swinger? Kalau orang pilih, semuanya akan pilih ini. Kalau punya modal. Tapi sekarang enak, sudah ada akun Sen, terus kemudian akun AUC, Australian dollar ya, Australian Sen, terus kemudian ada BAT, hampir semua mata uang ada. Tapi ini ada pada broker-broker tertentu. Ya, nanti bisa di-share bagi teman-teman yang brokernya komplit dan lain sebagainya, bisa kayak Mbak Devi kan sudah paham akun-akun yang dipakai, nanti bisa di-share kalau teman-teman ada yang nanya. Boleh, dan boleh japri dengan Mbak Devi sendiri boleh. Nah, dari sini teman-teman misalnya punya modal 1,5 juta misalnya. Kalau teman-teman belikan dolar, itu cuma 100 dolar. Ini kalau untuk bermain dengan mata uang XAU USD, atau ya, karakter yang pertama itu adalah scalper. Scalper itu adalah permainan skala pendek. Pendek dan cepat. Nah, ini butuh analisa yang agak rumit memang. Tapi kalau kita paham, nanti pelan-pelan bisa kita untuk melakukan itunya, apa istilahnya, melakukan teknik scalper ini. Scalper ini cukup luas sekali dan teman-teman harus berhati-hati ya. Untuk teknik yang kedua ini memang teknik swing ya, artinya teknik swing ini artinya permainan jangka panjang. Ini memang permainan yang sangat menguntungkan. Tetapi kalau teman-teman mau ya, ini kelemahannya menggunakan modal yang cukup besar. Tetapi
bisa kita menggunakan dengan modal yang kecil, tapi kita tetap bisa melakukan permainan swing. Itu dengan cara menukarkan nilai rupiah kita ke akun sen. Karena dia akan bermain pada posisi time frame besar. Nah, misalnya seperti di satu weekly, dan mungkin bisa juga posisi monthly. Ini berbeda. Kalau scalper itu bermainan dengan posisi H1 ke bawah sampai dengan M5 misalnya. Ini berbeda. Ini dapatnya sedikit, risikonya pun juga besar juga, harus cepat sekali. Maka kalau swing ini bisa agak santai karena satu hari cukup membutuhkan satu kali entry saja, nggak usah banyak-banyak, teman-teman akan aman. Tentunya dengan manajemen risk yang sudah kita pertimbangkan. Nanti ada kelas tersendiri yang berkaitan dengan pembahasan namanya MM dan MR. Ini namanya money management dan manajemen risk. Bagaimana menentukan lot dan bagaimana menentukan risiko supaya kita terjauh dari MC. Yang jelas, mulai sekarang kita berpikir ya, bukan profitnya yang kita akan raih, tetapi proses dari belajar teman-teman sampai hingga benar-benar paham. Ya, proses teman-teman sampai benar-benar paham. Jadi sekali lagi untuk pertama-tama kelas hari ini kita baru mempelajari, dan saya mengingatkan trading ini bisa dijadikan investasi untuk jangka panjang, tapi tentunya teman-teman melalui beberapa tahapan. Yang pertama demo, kemudian akun sen, kemudian akun real USD. Tapi tentunya untuk mencapai ini, teman-teman harus mengalahkan dua ini dulu sebagai sarana uji kemampuan teman-teman untuk mencapai profit secara konsisten. Profit konsisten itu artinya setiap hari Anda harus bisa mencetak profit. Ya. Saya tidak membatasi apakah harus 1% per hari atau 3% atau 5%, tidak. Yang jelas, silahkan Anda cari kenyamanan Anda. Yang penting usahakan ada pertumbuhan setiap harinya, ya, supaya Anda tidak ada beban. Yang penting kalau akun Anda misalnya 1000, bisa-bisa jadi 1010 misalnya. Itu setiap hari naik 10, naik 5, naik 4, naik 3, terus begitu terus. Jadi usahakan konsistensi profit itu terjadi setiap hari. Jangan sampai sekarang profit 3 hari atau 5 hari profit, 1 hari MC. Ini yang perlu dipertanyakan lagi atau didiskusikan lagi di kelas kita. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya. Jadi karena kita kan tidak bisa memantau akun satu persatu, jadi kita tidak tahu kelemahan dan kelebihannya. Ya. Jadi saya mengingatkan, jadi bisnis di dunia trading ini sangat menjanjikan karena investasinya cukup murah. Yang mahal itu adalah proses belajarnya. Belajarnya ini yang sangat mahal. Kita butuh waktu lama. Tapi selama-lamanya ini, kita mencapai gelar dari SD sampai universitas, ini masih bisa diharapkan di dunia trading. Ya. Dibandingkan kita menekuni ini sampai berapa puluh tahun. Ya kan? Kalau dunia trading, teman-teman, begitu bisa tanpa ijazah sekalipun, Anda sudah bisa mencari uang. Ini perbedaannya.
Tetapi bukan berarti sekolah ini tidak penting. Sekolah ini penting karena ini membentuk pola pikir kita, ya, pola pikir kita. Oke, untuk sementara kelas hari ini saya cukupkan sekian dulu karena ini kelas pertama, dan besok sudah mulai memperkenalkan, artinya yang disebut analisis teknikal dan maupun money management. Jadi yang pertama kali tetap ke arah money management dulu. Besok kita lanjutkan seperti jam yang sama, jam 8, dan waktu efektif adalah 45 menit. Ya, untuk sementara kelas malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga teman-teman kalau yang tertinggal bisa melihat video uploadan nanti di YouTube di channelnya CSS 75. Silahkan diulang-ulang dan dijadikan bahan renungan, ya, bahan renungan. Walaupun teman-teman mengatakan ini belum ada teknikalnya, orang berhasil itu tidak hanya mempelajari kajian teknikal saja, tetapi banyak hal, termasuk psikologi yang bagus, ya, psikologi yang bagus. Artinya psikologi yang bagus itu teman-teman ketika kena badai dalam 1 tahun, itu mekanisme pasar atau spot market itu berbeda-beda mekanismenya, ya, berbeda-beda. Jadi teman-teman harus mempelajari setiap bulannya, setiap harinya, itu perbedaan pasarnya itu terjadi. Kenapa kok butuh waktu lama? Tetapi biasanya antara 1 tahun sampai 2 tahun itu ada pasar yang hampir sama atau mirip, bahkan 1 bulan bisa ada yang mirip, ya, tetapi tidak sama. Oke, untuk sementara kelas malam ini saya tutup dulu dan saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.